Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang anti korupsi dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengajak tamunya pergi ke rumahnya. Khalifah Umar berkata kepada istrinya, "Ya Ummi Kulsum, keluarkanlah makanan yang ada. Kami kedatangan tamu dari jauh, dari Azerbaijan." Istrinya menjawab, "Kami tidak mempunyai makanan selain roti dan garam." "Tidak mengapa," jawab Umar. Kemudian keduanya makan roti dan garam. Sesudah makan, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada tamunya, "Apa maksud kedatangan Anda kali ini?" Utusan Azerbaijan menjawab, "Aku adalah utusan negeri Azerbaijan. Amirku memerintahkan aku membawa hadiah ini untuk baginda." Umar bin Khattab berkata, "Bukalah bungkusan itu. Apa isinya?" Sesudah dibuka ternyata isinya gula-gula. Utusan itu berkata, "Gula-gula ini khusus buatan Azerbaijan." Umar bertanya lagi, "Apakah semua kaum muslim mendapatkan kiriman gula-gula itu?" Utusan itu tertegun sejenak. Lalu dia menjawab, "Tidak, baginda. Gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin." Mendengar perkataan itu, Umar marah sekali. Dia lalu memerintahkan kepada utusan tersebut untuk membawa gula-gula itu ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin, kaum muslimin yang ada di sana. Umar berkata dengan nada marah, "Barang itu haram masuk ke perutku, kecuali kalau kaum muslimin memakannya juga. Dan kamu cepat-cepatlah ke negerimu. Beritahukan kepada yang mengutusmu, kalau mengulanginya lagi, akan kupecat dia dari jabatannya." Kisah tadi memberi pelajaran kepada kita bagaimana seorang pejabat menyikapi gratifikasi atau pemberian hadiah. Umar bin Khattab menganggap pemberian hadiah ini sebagai suatu gratifikasi, karena kalau dia bukan seorang khalifah, tak mungkin sang utusan tadi akan memberikan hadiah kepadanya. Umar telah memberi contoh yang baik bagaimana seorang pejabat melakukan praktik anti korupsi. Moralitas anti korupsi inilah yang saat ini belum dimiliki oleh sebahagian besar pejabat di tanah air. Budaya suap, amplop, markup harga, dan pengeluaran fiktif sudah menjadi rahasia umum praktik birokrasi di tanah air. Inilah yang menjadi embrio terjadinya korupsi berjamaah. Jujur merupakan kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Bologna dan Lindqvist pernah mengatakan bahwa sejumlah orang jujur untuk setiap saat, sejumlah orang, lebih sedikit orang lebih jujur dari yang lain adalah tidak jujur setiap saat. Sebahagian besar orang jujur setiap saat, dan sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Bagi manusia, perkataan jujur merupakan hal yang paling disenangi. Bagi para pejabat pemerintahan, berbicara jujur merupakan kalimat kunci untuk dihormati. Sedangkan bagi para hakim, kejujuran merupakan kunci kesaksian untuk diterima. Jadi, upaya preventif untuk mencegah korupsi sama pentingnya dengan upaya represif. Meskipun banyak koruptor yang sudah dijobloskan ke penjara oleh KPK, tetapi praktik korupsi ini tetap berjalan. Mengapa? Karena hal ini sudah terlanjur berurat dan berakar dalam sistem birokrasi kita. Korupsi baru akan berakhir jika ada perubahan karakter dari sistem birokrasi kita, dari birokrasi koruptif menuju birokrasi yang jujur. Sebagaimana kisah yang ada satu lagi ini. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab menjumpai anaknya yang sedang memegang sekeping uang perunggu. Karena merasa tidak pernah memberi, Umar bertanya, "Dari mana kamu peroleh uang itu?" "Dari Abu Musa al-Asy'ari," jawab sang anak sambil menyerahkan uang itu kepada ayahnya. Ketika itu, Abu Musa ditugasi memegang jabatan selaku pemegang Baitul Mal, perbendaharaan negara. Bergegaslah Umar bin Khattab mendatangi Abu Musa. "Betulkah engkau memberi anakku sekeping uang perunggu?" tanya Umar menghardik. "Benar, Amirul Mukminin," jawab Abu Musa agak berdebar-debar. "Ceritakan asal-usul uang itu." "Tadi pagi, saya menghitung pemasukan Baitul Mal. Seluruhnya terdiri dari uang emas dan perak, serta sekeping uang perunggu itu. Semua uang emas dan perak sudah saya bekukan. Oleh karena uang perunggu itu tidak seberapa harganya dan hanya satu-satunya, apa gunanya saya catat dalam buku? Jadi saya berikan kepada anak engkau, sekedar untuk membeli kuih-kuih kecil." Umar naik pitam. "Tidakkah kau lihat anak-anak lain daripada anak Umar yang lebih membutuhkannya? Sesungguhnya, anak seorang prajurit rendahan yang berjuang melawan pasukan Romawi di garis depan jauh lebih mulia dibandingkan anak Umar, seorang khalifah yang hanya memerintahkan tentaranya berperang dari kamar tidurnya," kata Umar sambil menyampakkan uang perunggu itu di hadapan Abu Musa. Selain tegas, Umar bin Khattab dikenal sederhana. Kesederhanaannya tetap melekat meski ia telah dipercaya sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
Sahabat Nabi berjuluk Al-Faruq ini sangat anti dengan apa yang berada di luar lingkar haknya. Ia hanya mengambil sedikit dari apa yang layak ia terima. Itu pun sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali waktu di tangan Umar tak ada lagi uang, sementara ia mesti memenuhi apa yang ia dan keluarga butuhkan. Beberapa saat Umar berpikir. Akhirnya ia memutuskan untuk meminjam ke Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang memang dikenal berasal dari kelas menengah. "Wahai Abdurrahman, pinjamkanlah uangmu sebanyak 400 dirham kepada saya," kata Khalifah Umar setelah menjumpai Abdurrahman. Mendengar permohonan atasannya, Abdurrahman sangsi. Ia menjawab, "Mengapa kau mesti pinjam kepadaku? Bukankah kunci Baitul Mal ataupun kas negara ada padamu? Mengapa kau tak mengambil dan mengembalikannya nanti jika sudah ada?" "Wahai Khalifah," "Tidak," balas Umar, "saya tidak mau meminjam dari Baitul Mal karena saya takut takdir tiba dan maut menjemput saya. Setelah itu, kau dan kaum muslimin menuntut saya karena telah memakai uang itu. Jika hal itu terjadi, kebaikanku tentu akan dikurangi di hari kiamat. Sedangkan kalau aku meminjam darimu, maka ketika aku meninggal dunia, kau dapat menagihnya dari ahli warisku." Dan inilah 3 kisah bagaimana kita belajar tentang anti korupsi dari Sayyidina Umar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.